Definisi HIV. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan gejala menurunnya kekebalan tubuh pada manusia. Etiologi. AIDS disebabkan oleh virus yang mempunyai beberapa nama, yaitu HTL2, LAV, RAV, yang nama ilmiahnya disebut Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yang berupa agen viral yang dikenal dengan retrovirus yang ditularkan oleh darah dan punya afinitas yang kuat terhadap limfosit T. Klinis, pada stadium ini penampilan atau dikenal aktivitas fisik skala 1 biasanya asimptomatik, ditandai dengan aktivitas fisik yang masih normal disertai atau pembesaran getah bening. Skala 2 ditandai dengan penurunan berat badan kurang dari 10% yang tidak dapat dijelaskan. Tanda klinis yang lain yaitu terjadinya herpes zoster, ulersasi mulut yang terjadi secara berulang, erupsi, populer poritik, dan infeksi jamur di kuku. Skala 3 ditandai dengan pasien tampak lemah dan hanya berada di tempat tidur kurang dari 50% per hari dalam bulan terakhir. Kemudian penurunan berat badan lebih dari 10%, diare kronis lebih dari 1 bulan, anemia dengan kadar hemoglobin kurang dari 8 gram per desiliter. Kemudian pada pemeriksaan mulut didapatkan kandiditas mulut serta mulut dan lidah dilapisi selaput berwarna putih. Selain itu juga terjadi tuberkulosis atau TB yang didiagnosis pada 2 tahun terakhir. Aktivitas fisik skala 4 ditandai dengan selalu berada di tempat tidur lebih dari 50% per hari dalam bulan terakhir. HIV wasting syndrome sesuai dengan SDC. Diare lebih dari 1 bulan. Karena infeksi herpes simplex kronis lebih dari 1 bulan. Selanjutnya patofisiologi atau perjalanan penyakit. Jadi HIV masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui berbagai cara. Yang pertama secara vertikal, lalu horizontal dan juga transseksual. Jadi HIV dapat mencapai sirkulasi sistemik secara langsung dengan diperantarai benda tajam yang mampu menembus dinding pembuluh darah atau secara tidak langsung melalui kulit dan juga mukosa yang tidak intak seperti yang terjadi pada kontak seksual. Begitu mencapai atau berada dalam sirkulasi sistemik 4-11 hari sejak paparan pertama HIV dapat dideteksi di dalam darah. Dalam tubuh ODA, partikel virus bergabung dengan DNA sel pasien sehingga satu kali seseorang terinfeksi HIV seumur hidup ia akan tetap terinfeksi. Baik, selanjutnya klasifikasi atau jenis-jenis penyakit dalam HIV AIDS. Grup pertama itu infeksi akut. Penyakit serokonveksi sampai AIDS berlangsung beberapa tahun, kemudian infeksi akut dari awal virus menginfeksi sampai kira-kira 6 minggu. Penyakit serokonveksi ada 3. Yang pertama penyakit mirip infeksi mononukleus. Gejalanya pertama itu demam, mailase, alergi, mialgia, atralgia, limfadenopati, dan nyeri tenggorokan, meningitis, lalu myelopati. Selanjutnya ada grup 2, infeksi asimptomatik. Untuk infeksi asimptomatik itu lebih tanpa ada gejala. Selanjutnya grup 3, infeksi limfadenopati persisten generalisata, yang meliputi infeksi kronis, adanya pembesaran kelenjar getah bening. Yang selanjutnya grup 4 dengan penyakit lain. Yang pertama ada subgrup A, penyakit konstitusional. Yang kedua ada grup B, penyakit neurologik. Lalu grup C ada penyakit infeksi lain, contohnya herpes. Dan grup D, kanker sekunder. Lalu berikutnya grup E, kondisi lainnya misalnya pneumonitis interstisial limfosit. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Ada pemeriksaan laborat, yaitu ada trombositopenia, anemia, HDL, dan jumlah limfosit total. Yang kedua ada EYA atau EUSA dan tes Western blot positif, yang mana ada EUSA yaitu mendeteksi antibodi terhadap antigen HIV, kemudian tes Western blot mendeteksi adanya antibodi terhadap beberapa prot spesifik HIV. Kemudian juga ada kultur HIV yang mana dengan sel mononuklear darah perifer dan bila tersedia plasma dapat mengukur beban virus.
Selanjutnya ke penata laksanaan HIV/AIDS. Yang pertama ada penanganan infeksi yang berhubungan dengan HIV serta malignasi, penghentian replikasi HIV lewat preparat antivirus dan penguatan serta pemulihan sistem imun melalui penggunaan preparat imunimodulator. Kemudian ada terapi farmakologi, ada obat primer yaitu azidodeoxymetidine dan ada asitimidin, yaitu terkendali pada wanita hamil yang mengurangi resiko transmisi HIV dari wanita yang terinfeksi ke dalam janinnya. Kemudian yang ketiga ada perawatan suportif menyangkut kelemahan, malnutrisi, imobilisasi, kerusakan kulit, dan perubahan status mental. Kemudian selanjutnya yang keempat ada memberikan perawatan kesehatan yang efektif, yang mana menyangkut nutrisi, optimum, kemudian istirahat, kemudian ada latihan fisik, dan reduksi stres. Oke, selanjutnya kita memasuki bagian komplikasi dari HIV, yaitu yang pertama ada penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini berupa tuberkulosis, yang kedua ada pneumonistik Juvechi pneumonia, yang ketiga ada kandidas mulut, esofagus, dan vagina, yang keempat ada cytomegalovirus rhinitis atau CMC, yang kelima ada herpes zoster, yang keenam ada diare kronis. Oke, selanjutnya ada komplikasi akibat infeksi bakteri, virus, kemudian ada jamur. Yang pertama ada bakteremia atau sepsis atau infeksi berat akibat bakteri seperti salmonella. Yang kedua ada hepatitis B dan C berulang, lebih cepat berkembang menjadi sirosis pada pasien HIV. Yang ketiga ada infeksi HPV memicu kanker serviks, anus, dan orofaring. Yang keempat ada infeksi jamur sistemik seperti histoplasmosis. Oke, selanjutnya ada komplikasi maklina atau komplikasi kanker. Yang pertama ada sarkoma Kaposi, yaitu adalah kanker pembuluh darah ditandai dengan bercak kemerahan dan keunguan pada kulit. Yang kedua ada limfoma non-Hodgkin, termasuk limfoma otak primer. Yang ketiga ada karsinoma serviks invasif terkait dengan infeksi HPV, sangat rentan pada perempuan dengan penyakit HIV. Kemudian selanjutnya ada komplikasi pada organ tertentu. Yang pertama sistem pernapasan seperti TB paru, yang kedua sistem pencernaan seperti diare kronis dan hepatitis. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada sistem kardiovaskuler seperti penyakit jantung iskemik. Yang terakhir ada sistem itekumen seperti ruam dan infeksi kulit. Kemudian selanjutnya ada komplikasi neurologis atau neuro-AIDS. Yang pertama ada HIV associated neurocognitive disorder atau HAND, yaitu gangguan memori, konsentrasi, perubahan perilaku. Yang kedua ada dementia atau AIDS dementia kompleks, yaitu penurunan kognitif berat. Yang ketiga ada neuropati perifer seperti rasa panas, kebas, dan nyeri pada tangan dan kaki. Yang keempat ada meningitis dan encephalitis, yaitu disebabkan infeksi jamur, virus, atau parasit. Kemudian selanjutnya ada komplikasi metabolik. Yang pertama, lipodistrofi, perubahan distribusi lemak seperti pipih di wajah, lemak menumpuk di perut. Yang kedua ada resistensi insulin atau diabetes, yaitu efek samping beberapa obat ARV. Yang ketiga ada dislipidemia atau kolesterol naik, menyebabkan resiko penyakit jantung meningkat. Kemudian yang keempat ada penurunan berat badan kronis atau HIV wasting syndrome, yaitu kehilangan massa otot dan lemak secara progresif. Yang pertama ada komplikasi yang terkait terapi ARV atau ARV-related. Yang pertama ada hepatotoksitas atau kerusakan hati, dan yang selanjutnya ada nefrotoksik atau kerusakan ginjal pada beberapa obat, dan yang selanjutnya ada lipoatrofi dan lipohipertrofi. Yang selanjutnya ada anemia dan neutropenia. Yang selanjutnya ada komplikasi kehamilan pada ibu dengan HIV. Dan yang pertama ada risiko transmisi ke janin dapat ditekan dengan ARV. Dan yang selanjutnya ada persalinan prematur. Dan yang selanjutnya juga ada berat badan lahir rendah, anemia dan infeksi pada ibu. Dan yang selanjutnya ada komplikasi sosial dan psikologis. Yang pertama ada stigma dan diskriminasi. Yang kedua ada depresi dan kecemasan. Yang ketiga ada kehilangan pekerjaan dan dukungan sosial. Dan yang terakhir ada keterlambatan pengobatan akibat diskriminasi.
Yang selanjutnya adalah pencegahan HIV/AIDS, berfokus pada penghindaran penularan melalui cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, air mani, cairan vagina, dan ASI. Strategi paling umum dikenal sebagai metode ABCDE. Yang pertama, A. Abstinence, tidak melakukan berhubungan seks, terutama bagi yang belum menikah. Yang kedua, B. Faithful, setia kepada satu pasangan seksual yang tidak terinfeksi. Yang ketiga, C. Kondom secara konsisten dan benar saat berhubungan seksual untuk mengurangi risiko penularan. Yang keempat, D. Drug no, tidak menggunakan narkoba, berbagai jarum suntik atau peralatan injeksi lainnya. Yang kelima, E. Education, mencari informasi yang benar dan mendidik diri sendiri serta orang lain tentang HIV/AIDS dan cara pencegahannya. Yang selanjutnya adalah penularan HIV/AIDS. Yang pertama, seks vaginal. Yang kedua, berbagai jarum suntik dan peralatan bedah lainnya. Yang ketiga, anal tanpa kondom. Yang keempat, transfusi darah dari darah yang terkontaminasi. Yang kelima, penularan HIV dari ibu ke bayi selama proses kehamilan.